Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mabawsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, serta kemudahan hingga dipertemukannya kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, tepatnya di pelataran di depan Cafe Doroid Makassar, dalam program Sakinah, Sarapan dengan Nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini telah ada guru kita di tengah-tengah kita, maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya secara langsung, boleh datang langsung ke mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBima official. Baik, pertanyaan pertama, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, izin bertanya, sahkah pernikahan seseorang yang menjadi wali nikahnya itu ayah angkatnya, dengan alasan sebelum ayah kandung meninggal pernah berwasiat kepada ayah angkat untuk menikahkan putrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, karena masalah perwalian itu boleh diwakilkan. Sah pewakil yang diwakilkan itu menikahkan orang yang diwakilkan kepadanya. Nah, wasiat masuk dalam hukum mewakilkan. Dengan dia berwasiat, maka dia mewakilkan kepada orang yang diwasiatkan kepadanya itu untuk melakukan transaksi akad, apakah akad jual beli atau akad nikah, atau apakah akad jual beli atau akad nikah, sehingga sah pernikahannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum nafkah seorang suami yang pekerjaannya itu di bank, Ustaz? Tentunya bekerja di bank riba, dan sudah kita maklumi hukum daripada dosa riba yang ditekankan oleh Quran, hadits Nabi, dan juga disepakati oleh kaum muslimin akan haramnya. Maka orang yang melakukan itu adalah berdosa, tentunya berdosa. Dan adapun orang yang dikasih dengan cara yang mubah karena dia berhak mendapatkannya, maka bagi dia halal baginya untuk memakannya, untuk membelanjakannya. Al-ithmu alal mubashir, dosa bagi pelaku langsung yang melakukan dosa itu. La liman aqadahu bitariqin mubah, kata Ibnu Utsaimin. Bukan, tidak ada dosa bagi orang menerimanya dengan cara yang mubah. Dia dapat hadiah, atau dia dapat nafkah dari suaminya, atau anak dapat nafkah dari bapaknya. Bapaknya usahanya salah, tapi halal bagi orang yang menerimanya dengan cara yang mubah. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, saat sholat zuhur, saat tahiyat awal tidak sadar membaca hingga bacaan tahiyat akhir, apakah sujud sahwi? Tidak perlu. Karena di tasyahud awal, ketika sudah selesai tasyahud dan kita belum bangkit ke rakaat berikutnya, maka kita boleh memilih doa.
sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ketika beliau sudah selesai mengajarkan tasyahud, beliau bilang falyatakhayyar minad du'a masya'a atau a'jabahu dalam riwayat. Hendaklah dia memilih doa yang dia mau atau yang dia takjubi. Boleh. Dan lafaz salawat dan doa itu masuk dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami berikan kepada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Afwan Ustadz, izin bertanya, kan kita disunahkan untuk menjawab azan apabila kita mendengarkannya. Terutama di azan subuh, apakah ada balasan bagi muazin yang mengatakan as-salatu khairum minan naum atau pada lafaz sallu fi buyutikum? Itu Ustaz. Baik. Kita tentunya alhamdulillah berarti kita sudah tahu keutamaan menjawab adzan. Keutamaannya menjawab adzan. Yang Nabi SAW diantaranya katakan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, idza qala al-muadzin, apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian dia yang mendengar mengucapkan juga seperti yang diucapkan oleh muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin, itu kan mendapatkan keutamaan besar. Iya. Mendapatkan keutamaan besar kalau dia ikhlas mengucapkannya. Dalam riwayat Muslim dikatakan dakhalal jannah, dia masuk surga. Di hadits yang lain riwayat Muslim juga orang yang mendengar adzan kemudian mengatakan seperti ucapannya, itu Nabi katakan halat lahu syafa'ah. Ya, berhak dia mendapatkan syafaat. Ini kan lafaz idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Termasuk as-salatu khairum minan naum. Termasuk sallu fi buyutikum. Sallu fi rihalikum. Iya, ketika hujan. Ketika hujan. Masuk. Karena Nabi cuma katakan umum. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kata Nabi, halat lahu syafa'ah. Kata setelahnya, thumma salullaha al-wasilah. Kemudian dia meminta untuk wasilah, yaitu doa setelahnya. Setelah jawab adzan dia berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Sampai akhir dia baca doa itu. Baca doa itu, kata Nabi, halat lahu syafa'ah. Berhak dia mendapatkan syafaat. Ini kan menunjukkan bahwa keumuman. Iya, keumuman. Itu Bukhari, itu hadis riwayat Muslim. Bukhari juga begitu. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW katakan idza sami'tumun nida. Kalau tadi muadzin. Kalau di hadits Abu Sa'id idza sami'tumun nida. Jika kalian mendengar nida, mendengar adzan, iya, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Iya, ini umum, wallahu alam. Pertanyaan yang kedua Ustaz,
Apakah kita boleh mendoakan seseorang dengan kebaikan tanpa melafazkan doanya? Yakni kita berdoa di dalam hati. Di dalam hati namanya baru niat. Belum dikatakan berdoa, seorang itu hanya dalam hati. Itu baru niat. Doa itu dilafatkan, diucapkan. Kalau dalam hati baru meniatkan untuk berdoa. Meniatkan untuk berdoa. Itu kalau dalam hati. Iya, akan dianggap kalau dia lafatkan. Iya, kalau dia lafatkan. Wa qala rabbukum ud'uni. Berkata Rob kalian, ud'uni. Berdoalah kepadaku. Namanya doa itu lafat. Namanya doa itu adalah melafatkannya, menyerunya, memanggilnya. Iya, ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq, urzukni. Ya Alim, iya, i'lamni. Itu kan doa. Kita menyerunya. Kita menyerunya. Kalau dalam hati sekali lagi belum dikatakan berdoa, baru berniat. Wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silakan. Antum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama, ini berkaitan tentang bacaan Al-Fatihah. Saya ketika sedang mengerjakan sholat, selalu tersibukkan dengan urusan dunia. Dan karena hal tersebut, saya pun lupa membaca surah Al-Fatihah. Dan ini terkhusus dalam sholat jahar. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana kondisi sholat saya? Apakah harus ada rakaat yang saya tambah ataupun saya berdosa atau haruskah saya sujud sahwi atau bagaimana, Ustaz? Tolong penjelasan. Baik. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda dari Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, orang yang tidak baca Al-Fatihah di jahriyah atau di sirriyah, tidak ada solat baginya. Batal solatnya. Iya. Kalau ada rakaat yang dia tidak baca Al-Fatihah, rakaatnya itu batal. Dia harus menambah. Dia harus menambah pada solat jahriyah atau solat sirriyah. Ada memang hadits dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imam fakira'atuhu lahu qira'ah." Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itulah bacaannya makmum. Artinya tidak perlu membaca. Tidak perlu dia membaca. Sah dengan bacaannya imam. Cuman hadits ini dhaif, didoibkan bahkan oleh seluruh ulama madhab. Dia didoibkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, An-Nawawi dari ulama Syafi'iyah. Didoibkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dari ulama Hanabilah. Didoibkan oleh Ibnu Abdul Bar dari ulama Malikiyah. Didoibkan oleh Ibnu Rushdin, didoibkan oleh Ibnu Mundir. Itu hadits. Hadits itu hadis yang dhaif, tidak bisa naik ke derajat hasan. Tidak bisa naik ke derajat hasan. Iya, dan kita pahami bersama cara berdalil di dalam pembahasan usul fikih. Kalau ada dalil hadits bertentangan dengan Bukhari Muslim, maka kita pegang Bukhari Muslim. Apalagi hadits di luar Bukhari Muslim itu dhaif. Apalagi hadits di luar Bukhari Muslim itu dhaif. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan kedua. Ini berkaitan tentang qaza. Yang kami ketahui tentang qaza itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Pertanyaan kami, apa hukumnya
jika ada yang dari bagian rambut kami itu tidak rapi di bagian samping, apa hukumnya mencukur sedikit saja dari bagian samping? Lantas bagaimana dengan orang yang mencukur di samping itu, bagian samping dan bagian atas, tapi yang di samping terlalu tipis, berbeda volumenya dengan bagian atas, jauh berbeda. Nah itu Ustaz. Baik. Ya, qaza itu ya mencukur sebagian, meninggalkan sebagian, artinya tidak dicukur. Kan itu definisi sederhananya. Mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Yaitu sebagiannya itu tidak dicukur sama sekali. Artinya kalau kita cukur sebagian, cukur seluruh kepala kita, cuma sebagiannya lebih pendek daripada sebagian yang lain, maka bukan qaza. Bukan qaza. Iya, kita cukur di bawahnya lebih pendek, di atasnya dicukur juga, tapi lebih panjang daripada di bawahnya. Maka tidak masuk dalam qaza, tidak masuk dalam qaza. Iya, wallahualam. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini berkaitan tentang ya, memilih teman. Bisa minta tips Ustaz bagaimana memilih teman atau cara bergaul dengan teman yang soleh. Karena ya, kami dahulu pernah mendekati beberapa teman yang bisa dibilang alim. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, kami merasa jenuh, bahkan gelisah. Bagaimana solusinya Ustaz? Gelisah kenapa? Mungkin orang alim tersebut terlalu kaku atau bagaimana? Terlalu? Kaku. Baik. Masya Allah. Mantap. Iya. Di memilih teman, tentunya itu perkara yang diperhatikan dalam syariat kita, syariat Islam. Iya. Karena bahkan syariat kita mengatakan seorang itu tergantung agama temannya. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu di atas agama kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang dari kalian melihat, memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Apakah temanku ini membawa kepada kebaikan atau tidak? Iya, hendaklah kalian, salah seorang dari kalian melihat, ya, siapa temannya. Itu kata Nabi SAW. Iya. Kemudian setelah itu Nabi juga SAW bersabda, la tusahib illa mu'minah, wa la yakul tu'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan yang mukmin. Dengan yang mukmin. Iya. Dan jangan memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Jangan berteman kecuali yang mukmin. Jangan memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Berarti berteman dengan mukmin saja. Iya. Dan jangan memakan makananmu kecuali bertakwa. Berarti kan biasanya orang memakan makanan kita itu kan kalau dia teman. Teman juga itu yang bertakwa. Yang melakukan perintah dan yang meninggalkan larangan. Jangan berteman dengan orang yang sebaliknya. Malas melakukan perintah, suka melakukan larangan. Suka melakukan larangan. Adapun masalah yang disebutkan tadi, iya, teman yang soleh tapi membosankan ya. Tentunya bukan berarti orang yang beriman itu tidak ada ujiannya dari temannya. Justru ujiannya di situ. Kadang teman yang pelaku maksiat kita tidak dapat ujian darinya. Karena kenapa? Dia kan apa saja yang dia mau dia lakukan. Iya.
Terus juga setan juga tidak terlalu pedulikan lagi dia baik atau tidak. Dia baik atau tidak. Iya. Karena teman yang soleh itu pasti juga ada ujiannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar bersamanya. Karena pasti ada ujian. Sehingga kita merasa dia terlalu kaku. Itu perasaan tak. Padahal itu adalah teman yang terbaik. Dan itu adalah bentuk ujiannya. Itu adalah bentuk ujiannya. Allah telah menjadikan sebagian kita ini ujian terhadap sebagian yang lain. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain cobaan, ujian. Apakah kalian mampu untuk bersabar? Iya. Saya ini ujian bagi antum yang di sekitar saya. Sebagaimana antum ini ujiannya adalah saya. Ujiannya adalah saya. Cobaannya. Apakah antum mampu bersabar? Itu pertanyaannya Allah. Atas birun. Temannya antum itu jangan teman yang tidak senampan. Antum tidak rasa. Teman yang antum makan senampan dengannya. Ujian itu. Bahkan kalau dia terlalu banyak dia suap. Antum tidak rasa saudara. Ketawa alif. Iya. Antum tidak rasa saudara. Iya. Ada orang, kalau pengalaman saya, dia pukul temannya karena terlalu banyak nasuah. Pada senampan ini, itu ujian. Ujian. Iya kan? Padahal kalau mau dipikir rezeki tidak ketukar. Kalau mau dipikir. Padahal kalau mau dipikir bisa saja. Saudara. Sama-sama Ki. Ini kan ikan cuma seekor. Iya. Jangan Ki baru sedikit kasih naik mata sudah hilang nih. Kan begitu. Maksudnya ayo kita bagi dulu. Bisa jadi bicarakan. Kan musyawarahkan maka itu senampan. Kan bisa jadi. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan pada mereka dalam perkara itu. Mulai musyawarah dengan perkara kecil. Teman nampan. Sebelum musyawarah masalah nanti pengaturan pondok. Kan misalnya begitu. Terbiasa kita. Gimana ini saudara? Satu jenis paha. Apa yang harus kita lakukan? Bicarakan. Iya. Supaya ujian itu berkurang. Bukan tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang itu. Tidak bisa hilang. Ujian itu berkurang. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tadi atas birun. Apakah kalian bersabar terhadap ujian itu? Bahkan di surah Al-Kahfi kita diperintahkan memang langsung untuk bersabar. Bersama orang-orang yang baik. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil godati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum. Iya, turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Ini di surah Al-Kahfi. Kita sering baca. Iya, kita sering baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sabarkan dirimu. Perintah. Sabarkan dirimu. Karena ujian ini saudara. Sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil godati wal ashi, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Sabarkan dirimu. Bersama mereka orang yang beribadah kepada Rabbnya pada waktu pagi dan waktu petang. Yuriduna wajha, mereka ingin wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Biar juga ada ujiannya. Biar ada cobaannya. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Ini orang banyak sekali masalahnya. Lagi asik-asik makan roti cuma satu lagi. Datang dia langsung minta sepotong. Sabarkan. Tusuk bakso hanya setusuk je. Datang lagi, terus dua lagi diambil. Sabarkan dirimu, kata Allah. Bersama orang yang beribadah kepada Robnya. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena menginginkan perhiasan dunia. Teman yang menginginkan dunia itu banyak. Tapi teman yang beragama itu sedikit. Sabarkan dirimu bersamanya. Jangan sampai kamu palingkan wajahmu dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati, ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Jangan. Wattaba' hawa. Jangan kamu ikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Lebih baik teman kaku tapi beribadah kepada Allah daripada teman tidak kaku, semua halal. Semua halal. Saudara, main game. Ayo. Gimana ini? Saudara, wih, bagusnya ini tontonan, terbuka sekali pahanya. Iya, dada terbuka. Dada ayam aman. Iya, ini masalahnya. Yang lain, jangan taati orang yang perkaranya itu furuto, melampaui batas. Jangan ditaati, jangan diikuti, jangan diikuti. Ini wallahualam saudara. Saya berceramah ini gara-gara antum. Alhamdulillah. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Jika ada seorang kepala keluarga berkurban, tapi nama anaknya yang ditaruh di daftar serikat kelompok kurban, maka siapa yang terkena larangan memotong kuku, Ustaz? Anaknya. Kan anaknya yang mau berkurban. Anaknya jadi yang niat itu, yang ada di kelompok kurban, itulah yang tidak boleh potong kuku. Dan kalau anaknya tidak berniat untuknya juga, dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Maka perlu itu punya fikih. Saya kemarin dapat faedah bagus, ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang-orang bodoh, Ibnu Taimiyah katakan, mengira bahwa al-jaza'u ma'idhamil masyaqqah. Balasan itu tergantung beratnya pekerjaan itu, amalan itu dilakukan. Salah. Al-jaza'u ma'a kathratil manfaati wal maslahati wal faidah. Pahala itu sesuai dengan banyaknya manfaatnya. Pahala itu sesuai dengan besarnya maslahatnya. Pahala itu sesuai dengan besarnya faedah yang didapat. Ada orang berinfak di miskin biasa. Ada orang berinfak di miskin tapi dia pakai di manfaat yang lebih banyak. Lebih banyak faedahnya. Sama-sama 2.000. Tapi penggunaannya yang membedakan pahalanya. Bukan beratnya melakukan ibadah itu, tapi besarnya manfaatnya. Itu yang saya dapat kemarin. Hari Kamis kayaknya saya dapat faedah kemarin. Ternyata pahala itu tergantung besarnya manfaat. Pahala itu tergantung besarnya maslahat. Itu pahala. Bukan beratnya perkara itu dilakukan. Bukan.
Iya, ada orang berpuasa di masa Nabi. Berat baginya puasa. Sampai dia dinaungi. Apa Nabi bilang? Laisa minal bir. Bukan dari kebaikan. Padahal berat sekali dia lakukan. Tapi Nabi bilang, bukan dari kebaikan. Itu menunjukkan bukan beratnya perkara itu dilakukan. Tapi besarnya manfaatnya. Makin besar manfaatnya perkara itu, maka makin besar pahala yang kita dapatkan. Nah, itu yang harus dilihat. Sekarang ada anak berkurban. Anak kecil. Tidak bisa berniat. Dia tidak masukkan orang tuanya dalam niat. Walaupun sah. Lebih besar pahalanya kalau bapaknya yang berkurban. Dia masukkan seluruh keluarganya. Yang hidup dan yang meninggal. Harus kita punya fikih dalam beramal. Harus punya fikih dalam beramal. Tidak boleh lagi kita sembarang beramal seperti orang-orang bodoh di sana yang tidak punya ilmu, tidak punya fikih terkait dengan amalan yang mau dilakukan. Kita selalu pikir, ini saya mau beramal. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Untuk hari ini dan besok. Jangan untuk hari ini saja. Jangan untuk hari ini saja. Untuk hari ini dan besok. Yaitu di dunia ini dan di akhirat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah menunda antara salat jamak qashar? Karena kadang sehabis salat berjamaah ketika safar ada salat jenazah, Ustaz. Jamak itu kan ada jamak saja, ada jamak qashar, ada qashar saja. Tidak jamak. Qashar saja tidak jamak maksudnya duhur 2 rakaat di waktu duhur. Asar 2 rakaat di waktu asar. Berarti qashar saja. Bukan jamak. Boleh. Ada juga jamak qashar. Jamak qashar itu seperti Nabi SAW dikatakan walam yusabbih bainahuma. Tidak sholat di antara keduanya. Itu dibilang jamak qashar. Tidak sholat di antara keduanya. Kalau kita tadi itu kan sholat. Berarti tidak masuk dalam jamak qashar. Iya. Tidak masuk dalam jamak qashar. Boleh jamak saja. Tidak qashar. Jamak saja tidak qashar. Duhur asar sempurna. Maghrib isya sempurna. Itu jamak saja namanya. Tidak qashar. Semuanya boleh sah sholatnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Hukum panitia masjid menerima komisi dari penjualan sapi. Tapi panitia tidak pernah meminta atau mengharap dan tidak mengatur harga. Tidak mengatur harga. Jadi itu pengumuman di papan siapa ngatur? Masa tidak mengatur harga? Berarti ero-ero tak ya? Gimana ini? Tanya dulu itu. Nah, apa maksudnya tidak mengatur harga? Udah? Tidak ada harga maksudnya. Oh bebas nih, ini sapi terserah siapa mau beli, silakan. Biar 1.000 tidak apa-apa. Berkurban ke semua ini. Iya. Gimana apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Iya. Terus dijelaskan juga. Kita terima komisi dari siapa? Jelaskan juga itu. Komisi dari sahibul kurban atau komisi dari penjual hewan kurban. Jelaskan juga supaya kita nanti bisa jelas hukumnya. Bisa jelas hukumnya. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, saya 3 bersaudara. Anak pertama dan anak kedua laki-laki dan anak ketiga perempuan. Setahun yang lalu kedua orang tua kami telah menghibahkan sebuah rumah untuk kami bertiga dengan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Awalnya anak pertama laki-laki menerima dan sangat bersyukur atas pemberian orang tua kepada kami. Qadarullah 3 bulan yang lalu ibu kami meninggal. Kakak yang pertama ingin mengubah pembagian tersebut dengan mengikuti hukum waris, yaitu anak laki-laki 1 bagian dan anak perempuan setengah bagian. Pertanyaannya, bagaimana itu, Ustaz? Kertas toh? Ada orangnya ini.
Kadang yang saya mau tanyakan ini. Tabe. Ada orangnya? Ke Mike. Siapa punya? Oh, teman kita dari bangsa jin. Wih, baru. Dari bangsa jin. Kan ada orangnya. Kertas ini, kertas. Nggak ada. Ada satu saya pertanyaanku ini. Yang tidak disebutkan oleh penanya. Di situ nanti keluar hukum. Kalau tidak tersingkap, tidak bisa keluar hukum. Ya, silakan. Ke mic. Coba Maki. Oh, tanya Maki dulu. Tanya Ki, apakah waktu ibunya tadi itu meninggal, dia hibahkan, dikasih semua itu. Bukan wasiat. Artinya, dia tidak bilang kalau saya meninggal, ini jatahmu. Itu kan wasiat, Pak. Jadi tanya Ki, apakah langsung diserahkan saat itu? Atau belum? Iya, itu dulu ditanya. Jawabannya tergantung itu nanti. Begitu Pak. Jadi bisa kita tanya nih nanti. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Apakah zakat pertanian berupa tanaman padi sebelum dikeluarkan zakatnya harus dikeluarkan semua biaya-biayanya terlebih dahulu? Iya. Dikeluarkan dulu semuanya. Kalau ada yang mau digaji dulu dari panen. Ada yang dibagi hasil dengan pengelola, dibagi dulu. Dengan pengelolanya. Setelah itu keluarkan zakatnya. Iya. Kan kadang ada orang panen. Langsung kan gajinya adalah dengan padinya. Sekian karung dia panen, sekian. Iya. Gajinya. Iya. Keluarkan semua dulu. Setelah itu yang murni kita punya. Maka kita hitung dan kita keluarkan zakatnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz. Ibu saya biasanya memanggil seorang ustadz untuk meruqyah anak karena sering menangis. Biasanya juga untuk baca-baca. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nabi SAW bersabda begini. I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Waktu Nabi datang, membawa Islam. Orang baca-baca itu sudah ada sebelum Islam. Jadi baca-baca ini dari dulu, sebelum Islam. Maka Nabi SAW katakan kepada para sahabat, coba hadapkan kepada saya baca-baca kalian. Tidak masalah dengan baca-baca itu, selama tidak ada syiriknya. Gitu saja. Jadi Pak Ustadz tadi tanya Ki, Ustadz coba Ki baca itu baca-baca tak? Tanya Ki, apakah ada syiriknya atau tidak? Kalau tidak ada syiriknya, lanjut Ustadz, gas. Kalau ada syiriknya, tahan Ki dulu Ustadz. Jangan Ki sembarang baca-baca. Kita bukan kasih keluar setan, malah kita kasih masuk setan dengan baca-baca yang ada syirik. Iya, Ustadz membawa setan jadinya. Iya, bukan Ustadz mengeluarkan setan. Jadi begitu, Nabi yang bilang begitu, hadapkan ruqyah kalian kepada aku. Tidak masalah dengan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Jika di masa lampau kita pernah berkurban atas nama mendiang orang tua, apakah kurban itu sah dan berpahala Ustaz? Jika itu berdasarkan ilmu yang kita tahu, kita tidak tahu bahwa orang tua yang telah meninggal itu diikutkan dalam niat. Karena orang tua itu tidak bisa bangkit kembali untuk niat. Kurban ibadah butuh niat. Kita tidak tahu. Kita hanya ikut kebiasaan. Sah kurbannya. Tidak bisa kita katakan tidak sah. Sah kurbannya. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah puasa tanggal 8 Zulhijjah ada dalilnya? 8. Dalil umum, dia termasuk amalan soleh. Adapun kita bertanya dalil khusus tidak ada. Dalil khusus itu hanya tanggal 9.
Dalil khusus itu hanya tanggal 9. Iya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Iya. Puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi siyam yaum Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa Arafah menghapus dosa yang sebelumnya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada teman-teman atau ikhwan yang ingin bertanya secara langsung. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apa dalilnya larangan menggunakan satu sandal sambil berjalan? Baik saudara, saya pernah dapat itu faedah larangan memakai satu sandal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyan alhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an. Liyan al, bukan yal'an, la'anat itu ya. Ini na'al. Liyan al, bukan liya'lan. Ini agak susah lafadznya. La'an na'al. Hurufnya ketukar. Iya. Kata Nabi SAW, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Larangan. Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. La yamshi ahadukum bina'alin fi na'lin wahidatin. Jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Liyan al-huma jami'an. Hendaklah dia memakai kedua sekaligus. Atau liyakla'huma jami'an. Atau hendaklah dia membukanya seluruhnya. Iya, jadi jangan pakai satu sandal. Larangan. Dan larangan ini sepakat akan dilarangnya. Cuman apakah dia bersifat tahrim atau tanzih, itu diperselisihkan. Apakah larangan ini bersifat tahrim, pengharuman, atau larangan ini bersifat tanzih, makruh. Dibenci tapi tidak berdosa. Ini khilaf. Dan untuk keluar dari khilaf, jangan pakai satu sandal. Kalau memang cuma punya satu, maka dibuka saja. Dibuka saja, iya, satunya. Wallahualam. Baik Ustaz, pertanyaan kedua. Apa hukumnya mengikuti bacaan imam setelah saya selesai membaca Al-Fatihah? Tidak apa-apa. Boleh. Iya. Kan la taqra'u illa bi umil kitab. Jangan membaca kecuali dengan Quran. Dengan Al-Fatihah, umul Quran. Jadi boleh kita ikuti imam, boleh kita setelah baca amin atau waladdallin baca. Wallahualam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan titipan yang tadi, alhamdulillah orangnya pantau YouTube, jadi di sini jawabannya, pertanyaan Ustadz, saya jawab, kami bertiga langsung diberikan kepada orang tua. Ini bukan wasiat, Ustadz. Berarti langsung diterima ya. Kalau begitu namanya hibah.
hibah itu sah. Kan gini, kita harus hati-hati sekali ini. Karena pemberian orang tua saat hidup itu ada dua. Kepada ahli waris. Ada pemberian yang langsung diberi saat hidup, ini hibah. Boleh, yang penting semuanya dikasih. Tidak apa-apa beda. Kan tentunya pasti beda kalau laki-laki perempuan. Kan laki-laki dikasih baju laki-laki pasti. Perempuan dikasih baju perempuan. Gak bisa bilang kasih sama Ki. Jadi kan begitu. Tidak apa-apa beda. Yang penting sama-sama dikasih. Sah pemberiannya. Yang penting dapat saat hidup. Nah, ada pemberian itu dari orang tua. Dia ikat dengan kematian. Ini untuk kakakmu, ini untuk adekmu, ini untuk ini. Tapi dia bilang setelah saya meninggal baru dikasih. Ini wasiat. Kalau ini tidak berlaku. Harus dibagi sesuai ahli waris setelahnya. Karena kenapa? La wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk yang tidak mendapatkan warisan. Misalnya gini, dia punya anak, ada juga cucu. Cucu kan tidak dapat warisan. Karena tertutup dengan anaknya. Maka boleh dia berwasiat untuk cucunya. Boleh berwasiat untuk cucunya. Atau dia punya saudara. Ketika punya anak, tertutup kan saudaranya, tidak dapat wasiat. Dia berwasiat, tidak dapat warisan. Boleh dia berwasiat untuk saudaranya. Nah, ini hartaku yang ini nanti kasih saudaraku yang sana. Kalau saya meninggal, wasiat. Boleh wasiat untuk orang yang tidak mendapatkan warisan. Nah, ini harus dibedakan baik-baik. Warisan atau hibah. Hibah itu yang diberi saat hidup. Dikasih saat hidup dan dikasih barangnya. Ucapan dan perbuatan. Itu tidak berlaku setelahnya warisan. Tidak boleh kita bagi warisan lagi setelahnya. Karena tidak boleh ambil kembali hibah. Tidak boleh ditarik kembali itu hibah. Nabi SAW bersabda, Al-a'id fi hibati kalbi ya'udu fi qoi'ih. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Walaisa lana mathalut sau. Kami tidak ada perumpamaan yang lebih buruk daripada itu. Tidak boleh tahu tadi saudaranya bilang, kita bagi sesuai warisan. Nah sudah hibah. Tidak boleh ditarik kembali itu muntahnya ibu. Suruh makan kembali. Tidak boleh. Kalau itu dikasih saat hidup dan diterima saat hidup. Kalau wasiat itu baru batal. Itu baru batal. Karena Nabi sudah batalkan. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Di sini juga ada penjelasan dari pertanyaan yang hukum panitia menerima komisi dari penjualan sapi, Ustaz. Dibilang maksudnya Ustaz, komisi dari pedagang sapi dan tidak mengatur harga dan dengan pedagang sapi. Oh baik, berarti dia wakil dari pedagang. Yes. Kan begitu? Iya, ada orang pedagang sapi berpesan, kalau ada orang mau sapi, boleh kamu iklankan sapi saya. Kamu pasarkan sapi saya di jamaahmu, di masjidmu misalnya begitu. Nanti setiap sapi yang laku, saya kasih kamu 100.000 misalnya. 100.000 misalnya. Itu namanya wakil dari penjual sapi. Halal. Iya kan? Wakil dari penjual. Halal komisinya. Barakallahu fikum. Iya. Berarti aman tak? Aman, Ustaz. Iya. Tidak usah dibagi sama antum. Iya. Aman itu komisi. Halal. Wallahualam. Barakallahu fik. Ya, Isya. Cek. Bismillah. Apa hukumnya ataukah syah perbuatannya ketika seseorang itu berkorban atau selainnya, dia itu mengumpulkan harta haram dan harta halal? Kurban itu kan harus dari yang halal. Karena dia ibadah. Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu kan maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kalau kita mau kurban, ya kita dari yang baik.
dari harta yang halal. Jangan harta yang bercampur atau harta yang haram. Barakallahu fikum. Harta yang haram itu kita berniat berlepas darinya dengan menyerahkan, bukan niat sedekah, tapi berniat untuk berlepas dari harta haram. Itu juga bernilai pahala. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Ya, silahkan. Hazwan. Dari Padang, Muka Maluku. Masya Allah. Iya, saya juga heran ini Hazwan dulu. Masya Allah. Karena dia bilang Padang ya, tapi saya kira waktu itu orang Buton. Silakan Hazwan. Bismillah. Assalamualaikum. Pertanyaannya Ustaz, masalah fikih kurban. Kan pekerja kurban itu kan nggak boleh diupah dengan daging. Apakah itu memang mutlak dilarang Ustaz? Karena pekerja kurban itu kadang parah ya Ustaz ya. Kadang Apa? kadang pekerja kurban itu parah Ustaz. Parah. Maksudnya kaki sapinya diambil, hidungnya, kepalanya. Baik. Nah, Baik. Pengalaman Bapak ya? enggak juga. Ya. Bukan. Ada juga Ustaz, daging itu kan sudah diberikan, enggak terlalu banyak sih. Dan ada yang berlebih Ustaz. Tapi dijual kembali Ustaz. Itu Dia ini bukan lagi panitia tadi. Hah? Bukan panitia ini. Yang lain lagi. Yang bagikan panitia Ustaz. Iya, terus dia ada orang terima. Ya, ada orang Dia terima. terus dia yang menerima ini daging kurban kan banyak. Ya Ustaz. Banyak orang kasih, akhirnya dia jual. Ya, ada yang berlebih dijualnya Ustaz. Hukum menjual yang dikasih. Ya, habis itu kan nggak boleh Ustaz ya. Tunggu dulu. Itu berarti Bapak jawab. Dia kasih pernyataan, Ustaz. Berarti kita sudah jawab ini. Maksudnya hukumnya Ustaz, dan Iya, bertanya atau sudah jawab tadi? Tadi kan Bapak sudah jawab bilang, enggak boleh kan? maksudnya pertanyaannya Ustaz, kan hukumnya. Yang kedua, kan ada ustaz-ustaz padahal mereka kan tahu itu Ustaz. Ulang Tapi- dulu itu, ulang. Tunggu dulu itu. Yang itu dulu, yang pertama. Dah? Nanti samar masalah. Itu saya sudah 2 tadi itu. Berapa pertanyaannya, Hazwan? Masih itu Ustaz. Oh, situ. Baik. Siap. Tunggu. Kalau- Hitung dulu. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu, saya selesaikan dulu, dah? Iya. Kan tadi Ustaz, udah Ustaz. Iya, Jadi sekarang biarkan saya jawab. iya. Iya. Tarik nafas, bos. Iya. Alhamdulillah, tegang sekali. Jangan tegang. Baik. Untuk memang sebenarnya gini. Pelarangan itu kan waktu itu di Ali bin Abi Thalib. Waktu Nabi kurban 100 ekor onta. Nabi kan potong 63 dengan tangannya. 63 ekor onta. Sisanya dia wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Termasuk masalah pembagian dagingnya. Mengkuliti semuanya. Dia wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, mantunya. Di situ ada ucapan Ali, kunna la nu'til jazzar syai'a. Kami tidak memberi dari hewan kurban itu, ya, tukang jagal sedikit pun. Wa nu'tihi min indina. Kami beri dia dari kami. Upah kerja itu dari kami. Bukan diberi dari hewan. Tidak boleh dibilang, yang kuliti dapat kulit, yang potong dapat kepala. Sebagai upahnya. Tidak boleh, kan itu namanya menjual hewan kurban. Berarti sahibul kurban menjual. Sementara hewan kurban tidak boleh dijual. Dagingnya. Oleh sahibul kurban. Kepalanya, kulitnya, tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Larangan mutlak, saudara. Itu pertanyaan Bapak yang pertama. Larangan mutlak.
Tidak dibolehkan. Iya, hal itu. Dan ada jalan keluar di situ. Nu'tihi min indina. Sohibul kurban sudah tetapkan. Harga kurban anggaplah 11 juta. Biaya potong 500. Berarti 11.500.000. Sudah ditetapkan biaya potongnya. Itu namanya nu'tihi min indina. Kami kasih dari kami. Dipahami ini? Pertanyaan yang kedua itu terkandung dalam pertanyaan pertama juga. Tapi belum sudah jawab. Kan tidak boleh. Nah, begitu. Iya. Boleh saudara. Ketika misalnya saya berkurban. Saya kasih hazwan. Daging. Saya kasih 50 kilo. Boy, banyak sekali ya. Sementara mau dimakan berapa hazwan? Sekilo. Sekilo. Baik. Iya, yang mau dimakan sekilo. Boleh nggak dia jual 49 kilonya? Boleh, kan sudah pindah milik. Sekarang antum bukan sohibul kurban. Yang tidak boleh jual itu saya yang berkurban. Adapun yang menerima daging, dia berlebihan. Tidak ada juga kulkasnya, kasihan. Atau ada kulkasnya tapi sudah penuh. Mau juga kasih kulkas tetangga, nah dia juga punya. Boleh dia jual. Boleh disedekahkan. Boleh. Kan sudah miliknya. Begitu. Lanjut. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ketiga ini ya. Tiga ini sudah. Iya. Ketiga. Ya. Mohon maaf sebelum Ustaz kalau kurang sopan dah. Enggak apa-apa. Lanjut saja. Masalah saudara sepersusuan, Ustaz. Itu kan saudara sepersusuan itu kan gara-gara menyusu, Ustaz ya? Iya. Baik, betul. Enggak mungkin sepersusuan kalau enggak menyusu. Itu maksudnya terhitung berapa, Ustaz? Berapa kali susuan dan apakah susunya kering atau kering atau apa, Ustaz? Berisi. Itu, Ustaz. Baik. Sopan sekali itu. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kan di antara saudara itu kan persusuan. Nah, ada syaratnya. Yaitu 5 kali disusui. 5 kali disusui itu syaratnya. Dan saat usia di bawah 2 tahun hazwan. Jangan sampai nanti pergi kau menyusu baru sudah gede. Iya. Kalau orang dewasa tidak berlaku. Jangan sampai kalau kamu minum air susunya, mahram ki. Mahram sepersusuan. Enggak. Ini hanya anak kecil yang di bawah 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Yaitu di usia dia minum air susu. Dan harus ada air susunya. Bukan susu kering. Harus ada airnya. Yang dia minum dan dia kenyang. Begitu hazwan. Makanya harus anak kecil. Yang bisa kenyang, orang besar tidak ada kenyangnya. Paham hazwan? Iya. Harus anak kecil. 5 kali dan dia minum air susunya. Bukan susu kering. Susu basah. Paham saudaraku? Baik. Jazakallah khairan. Wahyakum. Masa enggak ada nih? Enggak ada nih. Aman. Barakallahu fiik. Karena sudah cukup waktu, kami anggap tadi pertanyaannya Hazwan itu pertanyaan terakhir. Kami mengucapkan kepada Ustaz jazakallah khair barakallahu fiik wa yassarakallahu fi kulli umurik. Karena dengan sebabnya telah tersampaikan ilmu kepada kita semua dan kami mohon maaf terhadap banyaknya pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Dan berhubung dengan teman-teman santai hari ini pegang HP, kami ingatkan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial, @RumahBahasArab, dan @Masjid Jannatul Firdaus Official. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.